Okay, welcome back. And we're gonna do some Q&A at the beginning of this because Gishla Oke, can't. selamat datang kembali. Kita akan ke tanya jawab dulu. Kita akan mulai dari satu pertanyaan dari Diamond Mountain, kemudian kita beralih ke online. Ngomong-ngomong, pertanyaan Anda tidak harus berhubungan atau tidak harus pertanyaan yang pandai. Anda bisa tanya apa saja yang Anda mau. Itu di situ menyenangkannya. Rasanya sudah ada orang yang pegang mic? Terima kasih, Geshe-la. Saya berbicara dengan lama saya, dan lama saya berkata, jangan pernah melakukan tonglen untuk guru hati Anda. Tetapi karma saya membuat saya melihat bahwa lama saya juga seperti manusia biasa yang bisa meninggal, bisa sakit. Apa yang bisa saya lakukan untuk merubah ini? Pertanyaannya adalah mengenai melakukan tonglen terhadap guru Anda. Dan dia akan membicarakannya. In about maybe today or tomorrow, he says, this is the sentence. He says, Lembe kap. Dia berkata, ini artinya ketika Anda melakukan proses mengambil, tidak benar kalau Anda mengambilnya dari seorang Buddha atau dari guru Anda. Lenggeme artinya tidak ada yang bisa diambil. Saya punya masalah yang sama dulu dengan guru saya. Saya tinggal dengan guru saya selama 25 tahun. Ketika saya bertemu dengan dia, dia umurnya sudah 55 tahun dan dia tidak pernah pergi ke dokter gigi selama 55 tahun. Dan giginya sakit parah sekali dan di Tibet tidak ada dokter gigi waktu itu. Jadi saya harus membawa dia ke dokter gigi dan dokter gigi mengatakan dia harus dicabut giginya sebanyak 20 gigi. Dan dia sangat takut sekali karena dia belum pernah pergi ke dokter gigi. Saya punya gigi paling belakang dan saya berkata pada guru saya berkata kepada dokter gigi, cabut gigi saya dulu, gigi geraham belakang saya dulu. Dan ternyata setelah gigi saya dicabut, sangat parah sekali karena berdarah dan infeksi. Dan dia sangat menderita setelah giginya dicabut, dan saya merasa saya juga punya pertanyaan yang sama. Jadi pendapat saya pribadi adalah dengan guru Anda dan dengan pengajaran-pengajaran Diamond Way, Anda harus bisa melihat guru Anda seperti dia menderita, tetapi seolah-olah dia tidak menderita, tapi Anda tetap bawa guru ke dokter gigi dan tetap membantu mereka. Jadi praktisi Diamond Way harus bisa membedakan antara realitas dan apa yang kita lihat. Saya merasakan ada tanggung jawab yang sangat besar untuk memastikan bahwa kesehatan lama saya terjaga, dan saya menghabiskan banyak sekali waktu untuk mengatur membuat janji-janji dengan dokter dengan lama saya. Tetapi pada saat yang sama saya harus bisa merasa bahwa lama saya sebenarnya tidak membutuhkan dokter. Jadi Anda harus bisa menyeimbangkan antara memastikan bahwa lama Anda itu sehat, dan
mendapatkan perhatian medis, tetapi di lain sisi Anda juga harus membayangkan bahwa lama Anda sebenarnya sehat-sehat saja. Saya akan menjelaskannya begini. Kalau Anda bekerja seperti Anda merawat kesehatan lama Anda, maka Anda akan melihat suatu hari ketika lama Anda sehat dan tidak membutuhkan Anda untuk merawatnya. Ada lagi pertanyaan lain? Ada beberapa pertanyaan yang saya mau gabungkan menjadi satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah mengenai bagaimana kita menyeimbangkan hidup dharma kita dengan hidup pekerjaan kita sehari-hari. Bagaimana kita menemukan jalan ketiga, apa bibit yang diperlukan supaya kita tidak melihat pembedaan ini, supaya kita bisa melihat cara yang kreatif, supaya ada solusi jalan tengah. Apa bibit yang akan bisa membuat kita bisa melakukannya? Ya, pertanyaan yang baik. Jadi saya paham bahwa saya harus belajar untuk merawat orang lain dan merawat diri saya juga. Saya harus melakukan dua-duanya, tetapi seolah-olah saya tidak ada waktu. Jadi saya harus mengorbankan salah satunya. Saya paham bahwa ada Buddha yang bisa melakukan dua-duanya, tetapi saya belum ada di level itu. Saya hanya punya 24 jam sehari, saya hanya punya 2 tangan, tidak seperti Avalokiteswara yang punya 1000 tangan. Saya tidak punya kapasitas sebesar itu. Jadi saya harus dengan keterbatasan saya harus sadar dengan keterbatasan saya. Misalnya, banyak orang-orang Buddhis yang baru yang terlalu Buddhis dan lelah dan kemudian berhenti dan mereka tidak pernah kembali lagi. Kalau Anda berada di dalam pekerjaan melakukan dharma, ada orang yang sangat sering melakukan pekerjaan-pekerjaan menolong orang lain sehingga mereka mengabaikan misalnya pernikahan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, suami mereka. Jadi kalau saya adalah orang normal dan saya sangat terbatas dengan waktu saya, maka bagaimana caranya saya memanage waktu saya dan bagaimana cara-cara kreatif yang bisa saya lakukan untuk menanam bibit untuk melihat opsi ketiga ini. Saya akan memulai. Saya pergi ke seorang dokter atau tabib Tibet baru-baru ini. Dulu saya pernah menjadi penterjemah bagi dokter atau tabib Tibet yang terkenal di abad ke-20. Dulu saya menerjemahkan untuk mereka, dan saya ingat tabib yang pertama yang saya menjadi penterjemahnya, dia berbicara di sebuah apartemen di New York, di tempatnya Nancy yang sangat berbahaya, dan Nancy punya bayi yang bernama Alice yang masih kecil sekali waktu itu dan sekarang umurnya udah 40 sekian. Dia juga seorang dokter. Dia berada di dalam kelas dan Nancy ada di kelas itu dan anaknya digendong oleh Nancy. Dan dokter dan tabib itu berkata, apa yang membuat orang kena kanker? Dan dokter itu berkata, banyak sekali sebabnya yang Anda tidak mengerti, bahkan tidak kepikir. Misalnya, apakah Anda pernah membeli ban baru untuk mobil Anda?
Orang menjawab, "Iya, pernah." "Kenapa Anda beli ban yang baru?" "Ya, karena ban yang lama rusak." Ketika ban yang lama sudah rusak, karetnya kemana? Mereka bilang, "Tidak tahu." Di New York ada 1,5 juta orang yang set menyetir mobil. Jadi ketika karet itu aus, di udara dia akan menjadi partikel-partikel yang sangat kecil yang dihirup setiap hari dan itu bisa menjadi kanker. Dan makanan-makanan yang diproses, yang dimasukkan ke dalam plastik itu juga menyebabkan kanker. Anda tidak bisa makan itu. Anda harus makan makanan yang segar. Lalu dia terus-menerus mengatakan itu dan akhirnya salah satu orang angkat tangan dan mengatakan, "Saya orang normal. Saya tinggal di apartemen yang normal. Saya pergi ke toko yang normal. Saya harus makan sesuatu, saya harus beli sesuatu, saya harus bernafas. Jadi saya harus apa?" Dan dia memberikan beberapa nasihat dan misalnya, "Coba makan lebih banyak makanan yang segar, kemudian, jangan hirup asap mobil." Lalu dia melihat kepada saya dan berkata, jangan suruh orang itu jangan pakai kata normal. Sangat buruk sekali berbicara dengan diri sendiri dan menyebutnya normal. Tidak ada orang yang normal. Anda semua menakjubkan. Saya kira Anda hanya mengajar mengenai pengobatan. Alasannya Anda sakit adalah karena Anda memikirkan bahwa Anda adalah orang normal. Padahal Anda adalah orang-orang istimewa. Anda mendengarkan mengenai Buddhisme. Anda adalah orang yang sangat menakjubkan. Anda orang yang sangat-sangat istimewa. Dan dia terus ngomel-ngomel selama setengah jam mengenai hal ini. Jangan menyebut diri Anda normal. Jadi itu adalah nasihat saya, yaitu kalau Anda berkata bagaimana orang yang normal harus mengatasi masalah ini. Jadi apa bibit yang harus Anda tanam supaya Anda bisa lebih kreatif lagi untuk menyelesaikan masalah ini dan melihat pungsuba. Hal yang paling penting adalah jangan berpikir bahwa Anda adalah orang normal. Anda bukan orang normal. Kalau Anda berada di sini, kalau Anda berada di Diamond Mountain, Anda adalah orang aneh. Maksud saya Anda istimewa. Dan kalian mendengarkan sutra-sutra ini sepanjang hari, buku Sugeng dan sebagainya. Untuk bertemu dengan buku itu, seperti satu orang di antara 100 orang saja yang dapat kesempatan untuk mendengarkan ajaran ini, yang bisa melihat buku itu. Ini adalah bukti bahwa Anda orang istimewa. Dan itu ketika Anda pikirkan terus-menerus, itu akan menanam bibit untuk Anda bisa melihat penyelesaian yang lebih tinggi atau solusi yang lebih baik. Di dalam Diamond Way adalah sesuatu yang buruk, lebih buruk berpikir bahwa Anda adalah orang normal daripada membunuh orang. Jadi kalau Anda memperbaiki itu dulu, Anda akan melihat bahwa Anda sedang menanam bibit untuk mendapatkan pencerahan untuk opsi ketiga itu. Saya akan bercerita sesuatu lagi mengenai Buddhisme. Solusi yang paling utama untuk masalah harus kita anggap sebagai sesuatu yang menyenangkan. Kalau Anda berpikir solusi itu harus sesuatu yang sulit atau tidak menyenangkan, Anda berada di tempat yang salah. Karena semua
solusi tertinggi terhadap masalah adalah hal yang sangat menyenangkan dan sangat menyenangkan untuk menyadari betapa beruntungnya kalian. Dan praktek yang paling tinggi, yang paling baik adalah yang paling menyenangkan. Kalau Anda tidak sedang bersenang-senang, $100, apa kutipan yang paling terkenal? Oke, kita batalkan taruhannya. Dharma Mitra berkata, tidak ada sakit kalau tidak ada hasil kalau tidak ada rasa sakit, tetapi tidak ada yoga, tidak ada rasa menyenangkan kalau tidak ada yoga. $100 untuk Aisyah. Saya mari kita kembali ke buku. Apakah Anda berpikir mengenai itu? Bibit yang bisa berlaku untuk semua adalah ketika Anda menyadari betapa istimewanya Anda, betapa beruntungnya Anda, dan ini adalah bibit utama yang bisa Anda tanam supaya Anda mendapatkan solusi ketiga. Apa bahasa Tibet untuk strategi yang istimewa? Jangan Anda jawab dulu sebenarnya sampai saya menawarkan uang ya. Ada jawaban Anda betul dan gratis ya. Artinya adalah strategi yang menyenangkan. Menjadi seorang Buddhis seharusnya menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan berarti Anda melakukan sesuatu yang keliru. Dia berkata, Gongpor ini adalah artinya roh jahat yang masuk ke dalam hati Anda. Seperti voodoo. Seperti seseorang meletakkan voodoo di dalam diri Anda. Itu artinya Gongpor ya. Jadi pertama-tama, saya ingin Anda memikirkan orang-orang yang berada di alam neraka. Dan saya memikirkan Ukraina, seperti ada bom yang turun, mungkin itu seperti di alam neraka itu ya, teror dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ada orang-orang yang hidup seperti itu, ada makhluk-makhluk yang hidup seperti itu. Ada penulis Kristen yang sangat menyenangkan untuk dibaca, namanya C.S. Lewis, ya. Bukunya Screwtape Letters. Screwtape adalah istilah untuk iblis. Jadi itu seperti surat dari cerita mengenai iblis yang datang ke dunia untuk ketemu dengan keponakannya dan berusaha untuk mengubah keponakannya menjadi jahat. Tetapi sangat sulit sekali merubah keponakannya. Di buku itu si iblis sesumbar dan berkata bahwa pencapaian tertinggi dari iblis adalah untuk membuat orang merasa tidak modern apabila orang tersebut berbicara mengenai neraka.
yaitu seperti kalau ada orang yang tidak percaya bahwa neraka itu ada. Jadi pencapaian tertinggi dari iblis adalah untuk meyakinkan orang bahwa kalau Anda percaya pada neraka, maka Anda bodoh. Dan itu benar, ada neraka, benar-benar ada neraka, dan Anda bisa ke sana. Jadi Anda lihat kalau ada peperangan atau ada apartemen yang terbakar karena dibom, Anda ambil semua apinya, kemudian Anda masukkan ke dalam hati Anda, dan Anda berikan ke iblis di dalam diri Anda. Ini adalah gambaran yang sangat menarik sekali. Anda ambil tangan Anda, ambil semua api yang ada di apartemen yang terbakar itu, kemudian Anda masukkan ke dalam hati Anda, dan untuk membakar keegoisan Anda. Dan keegoisan itu akan hilang. Dan jangan ditinggalkan di sana dan berkata, oh hati saya sedang terbakar. Jadi sebelum Anda bernafas, menarik nafas berikutnya, api itu sudah harus hilang dan sudah membakar iblis dalam diri Anda. Ada latihannya dan namanya praktek seperti merokok. Dan guru saya berkata bahwa praktek itu seperti merokok Marlboro, jadi seperti merokok saja, masuk sebentar langsung keluar. Seperti bagian terakhir dari asap rokok di hari yang berangin, dan ditiup angin hilang, kemudian iblis dalam diri Anda hilang, lalu semua keegoisan Anda hilang. Kita akan mempraktekkannya hari ini ya. Ya, ada pertanyaan agak keras? Apa kita melakukannya dengan setiap nafas? Kita mengambil, kemudian kita memberi, atau di setiap nafas kita mengambil dan memberi? Sebenarnya saya memasaknya dulu sebentar, saya pikirkan dulu, kemudian saya pastikan bahwa dalam diri saya ada iblis, kemudian saya baru siapkan, kemudian saya gunakan lubang hidung kiri, itu adalah praktek pranayama untuk menarik nafas. Ketika Anda mengambil, gunakan lubang hidung kiri. Bagaimana kalau saya sedang alergi atau sedang pilek? Jadi bayangkan saja bahwa masuknya dari hidung sebelah kiri Anda, lubang hidung sebelah kiri. Kemudian Anda hirup nafas, tarik nafas, kemudian rileks sebentar, kemudian sudah hilang semua, lalu pikirkan bahwa neraka dalam diri Anda sudah berubah menjadi Diamond Mountain, tempat yang sangat indah, hijau. Kemudian ketika Anda mau melakukannya lagi, bisa. Tetapi menurut saya Anda tidak mungkin mampu melakukannya lebih dari 2 atau 3 kali dalam satu kali praktek. Cukup melelahkan menurut saya. Tetapi Anda tidak melakukannya setiap kali Anda tarik nafas, tapi Anda bisa melakukan menarik nafas dengan lubang hidung sebelah kiri. Kita akan berbicara lebih detail mengenai itu. Ada 2 bagian dalam neraka. Bagian yang terparah adalah neraka dingin dan neraka panas. Kita akan membahas lebih detail lagi nanti.
merawat setan kelaparan, merawat para binatang, kemudian merawat para dewa yang kira-kira seperti karakter komik Marvel, kemudian manusia. Dan dia berkata, Anda bisa melihat penderitaan bodhisattva ke level 10. Kadang-kadang mereka berkata level 10 adalah menjadi seorang Buddha, tapi ada yang bilang juga menjadi Buddha adalah level ke-11. Ada jejak-jejak masalah yang bisa kita lihat dari caranya mereka berjalan, agak hal-hal kecil yang agak aneh. Begitu Anda mengambil, sangat penting untuk berganti. Langsung bertukar posisi dengan orang itu, dan Anda rasakan bagaimana perasaan mereka setelah penderitaannya diambil oleh Anda. Rasakan bagaimana diri Anda ketika ditempatkan pada posisi orang yang penderitaannya Anda ambil. Dan lihat bagaimana itu dirasakan oleh Anda. Dan tidak apa-apa bila Anda merasakan bagaimana baiknya perasaan orang itu terhadap Anda. Jadi setelah Anda mengambil masalah orang lain, dengan singkat, rasakan bagaimana perasaan mereka setelah masalahnya diambil, dan Anda boleh merasakan bagaimana hebatnya diri Anda menjadi seorang pahlawan sesaat. Anda bisa merasa seperti Anda yang memasang AC di neraka yang panas. Dan itu bukan hal yang buruk, itu bukan kesombongan. Itu adalah hal yang baik menikmati kebaikan yang Anda lakukan. Kesombongan itu berbeda. Bila Anda mulai menjadi kompetitif, maka itu adalah hal yang buruk. Misalnya, tonglen saya lebih baik daripada punyanya Rob. Kalau Anda bisa melakukan tonglen tanpa bersaing dengan orang, maka Anda melakukannya dengan baik. Misalnya, saya barusan mendinginkan rumah yang panas itu, dan Anda harus merasa senang dengan itu. Dan itu tidak apa-apa. Jadi mopa berarti penting Anda bertukar posisi untuk merasakan betapa senangnya Anda sudah seperti mendinginkan neraka, seperti menjadikan neraka menjadi Diamond Mountain. Ada meditasi sampingan yang bisa Anda lakukan setelah Anda melakukan. Anda membersihkan neraka, kemudian Anda bertukar posisi, kemudian Anda melihat diri Anda sebagai pahlawan, Anda berterima kasih pada diri Anda, dan Anda akan mengatakan kepada orang yang di neraka, ngomong-ngomong, saya di sini untuk mengambil semua sampah-sampah dari diri Anda juga. Saya akan mengambil bibit-bibit buruk Anda. Kalau Anda punya bibit buruk yang sedang baris untuk matang di masa depan, berikan kepada saya. Mari kita bersihkan semua. Saya bukan hanya akan membersihkan neraka yang Anda rasakan sekarang, tetapi kalau Anda masih punya bibit-bibit buruk yang tersisa, saya akan memvakum cleanernya dan saya akan membersihkannya. Lalu Anda melakukan hal yang pandai, di mana setiap kali ada sesuatu yang
ada sesuatu yang salah berlangsung terus-menerus selama 1 minggu, Anda berbahagialah. Anda akan berkata, "Yeay, sudah matang semua bibit-bibit buruk saya." Hal-hal buruk akan terjadi dan Anda akan kecewa, mobil tidak bisa nyala, penerbangan bisa terlambat. Hal-hal buruk itu bisa terjadi dan Anda mengatakan secara sembunyi-sembunyi dalam hati Anda, "Ya, saya barusan melakukan saya barusan mematangkan, membersihkan, bibit-bibit buruk orang yang baru saya bantu tadi itu." Jadi kalau ada hal-hal buruk yang terjadi pada diri Anda sepanjang tahun, Anda bisa mengucapkan selamat pada diri Anda dan Anda bisa menyalahkan orang yang bibit buruknya Anda bersihkan itu. Misalnya bos Anda marah, nah Anda bisa mengatakan, "Hei, kamu melakukan kerjaan yang baik." Anda harus membakarnya, ya, ya harus dibakar juga. Sangat penting untuk membakar bibit-bibit buruk itu supaya kalian berdua tidak memilikinya lagi. Tapi kalau ada hal-hal yang eee, yang tidak tidak benar terjadi dalam hidup Anda, maka Anda bisa membayangkan inilah caranya bibit buruk itu terbakar. Anda akan membersihkannya dengan tiga step hari ini, 3 langkah. Bersihkan bibit buruk, kemudian yang kedua, rasakan bagaimana baiknya perasaan dia, lalu yang ketiga adalah Anda tanyakan, apakah masih ada bibit-bibit buruk yang kamu miliki? Berikan pada saya, dan saya akan menghabiskannya. Berikutnya, kita punya waktu berapa lama? Disinilah dia berkata, Anda ambil penderitaan dari orang lain, tapi jangan lakukan kepada guru Anda dan jangan lakukan kepada seorang Buddha. Ada kutipan dari Shantidewa yang cukup terkenal mengenai guru, dan ada pertanyaan di Lamrim yang spesifik, yaitu, apa yang saya lakukan apabila guru saya diserang? Apakah saya berhak untuk melakukan kekerasan untuk melindunginya? Saya rasa ini adalah dari Pabongka Rinpoche yang agak kesal karena dia berkata, kalau guru Anda adalah seorang guru, maka dia nggak perlu Anda menolong dia. Kalau ada orang yang menyerang guru Anda secara fisik, itu bukan urusan Anda. Guru Anda bisa mengurus dirinya sendiri. Anda tidak perlu melakukan tonglen pada guru Anda. Mereka tidak perlu. Saya punya pertanyaan. Bisakah Anda melakukan tonglen dengan guru Anda? Tentu saja, Anda bisa melakukannya bersama-sama. Jadi tidak perlu di dalam Buddhisme, kita tidak perlu melakukan kekerasan untuk melindungi guru Anda. Anda tidak boleh melakukan kekerasan kepada siapapun. Sekarang dia pergi ke tujuan yang sangat indah, dan dia berkata, banyak sekali jenis-jenis orang di dunia ini, dan banyak sekali kepribadian-kepribadian yang berbeda. Jadi juga kapasitas mental orang-orang itu berbeda, kapasitas spiritual orang juga berbeda-beda.
Orang yang berbeda seperti saya tidak apa-apa, membuat orang merasa kesal. Eee, Keahlian saya adalah, iri hati dan, keinginan. Kadang-kadang kita berspesialisasi di, pemikiran buruk yang lain. Dia berkata, "Oke, orang punya kepribadian yang berbeda-beda ya." Katakan le, damboma. Le berarti karma, tapi juga berarti kerja. Le dangpoa berarti seorang pemula. Kalau Anda adalah seorang pemula, ada orang-orang yang baru mulai mempraktekkan Buddhisme, dan mereka bahkan tidak siap untuk melakukan tonglen. Mereka tidak bisa melakukannya. Akan melukai mereka untuk mengambil penderitaan orang lain. Mereka sendiri sudah mengalami hari yang jelek, yang buruk. Kalau menyuruh mereka untuk mengambil masalah orang lain, orang mungkin tidak bisa menanganinya, tidak bisa melakukannya. Kata Pak Bongkar Rinpoche, "Oke, ada orang-orang seperti itu, dan ada hari-hari di mana Anda tidak mampu melakukannya." Guru yoga saya berkata, "Ada hari-hari ketika Anda naik ke atas yoga mat dan Anda ingin langsung turun, karena hari ini tidak bisa." Bagaimana kalau Anda punya kepribadian seperti itu, atau bagaimana kalau pada hari itu Anda sangat sulit sekali hari Anda, sehingga Anda tidak sanggup mengambil masalah dari orang lain. Ada meditasi untuk Anda, dan ini adalah gambar meditasinya. Lakukan tonglen pada diri Anda sendiri. Lakukan tonglen pada diri Anda sendiri. Kalau Anda mengalami hari yang buruk dan Anda tidak bisa melakukan tonglen untuk orang lain, maka lakukan tonglen pada diri Anda sendiri. Dan kalau Pak Bongkar Rinpoche ada di sini, dia akan berkata, tidak apa-apa. Kita mengalami hari-hari ketika tonglen itu terlalu berat. Anda tidak harus setiap hari mengunjungi dunia neraka. Ini kan hari untuk menyetorkan laporan pajak ya. Bisa bulan April ini, tanggal 5 atau tanggal 15, dan ini sudah cukup stres minggu ini, jadi kita sudah cukup stres minggu ini karena ada orang-orang dari kantor pajak, dan Anda bisa melakukan tonglen pada diri Anda sendiri. Dan saya ingin Anda mempraktekannya hari ini. Anda akan melakukan 3 bagian dari dunia neraka, dan kita akan menggambarkan bagaimana caranya melakukan tonglen pada diri Anda sendiri. Dan sangat indah sekali. Kalau Anda mengalami hari yang buruk seperti itu, dia katakan, kembali ke lojong 7 bagian, dan ada baris di lojong tersebut. Ketika Anda melakukan tonglen, Anda mengambil dan memberi, Anda boleh memulai dari diri Anda sendiri. Anda bisa memulai dari diri Anda sendiri kalau Anda sedang mengalami hari yang berat. Seperti pada retreat 3 tahun saya yang saya lakukan dekat di sini, pengalaman saya kemampuan meditasi saya meningkat. Yang paling baik adalah ketika matahari sebelum matahari terbit, kemudian akan turun ketika matahari sudah terbit pagi-pagi, kemudian setelah makan siang tambah buruk, dan malam tambah buruk lagi. Tapi orang berbeda-beda. Ada yang malam orang bisa bermeditasi dengan lebih baik. Jadi Anda harus mencobanya
Kalau Anda tidak merasa baik, tapi Anda ingin bermeditasi, mungkin Anda bisa bertonglen kepada diri Anda sendiri. Saya mau minum dulu minuman hijau saya. Ini caranya melakukannya. Di pagi hari, meditasilah pada diri Anda malam ini, yaitu diri Anda di masa depan. Misalnya, saya tahu saya akan punya penderitaan yang akan saya alami malam ini. Misalnya teman saya, Eli Adriana, mau memberikan saya sampel makanan dari restoran India di Bui, yang ini sangat berbahaya. Jadi saya bisa melakukan tonglen pada diri saya nanti malam yang sudah sakit perut dari makanan. Jadi ketika pagi hari, Anda bisa melakukan tonglen atas diri Anda yang sudah punya masalah nanti malam. Dan Anda bisa mengambil rasa penderitaan pada malam hari. Anda di malam hari. Misalnya ketika saya nanti tidak bisa bekerja dengan maksimal nanti malam, saya hari ini bisa saat ini bisa mengambil penderitaan saya yang akan terjadi nanti malam. Dan itu yang dilakukan oleh Lojong ya. Itu adalah huruf yang besar yang di bawah, ya, di situ. Ini adalah Lojong yang asli. Ini adalah dari abad ke-12. Teks ini berkata, ambil praktek pengambilan penderitaan itu mulailah dari diri Anda sendiri. Anda bisa memulainya dari penderitaan yang bisa Anda alami pada kehidupan selanjutnya, tetapi kalau Anda tidak mampu melakukannya, Anda bisa memulai dari masalah yang bisa Anda alami besok. Dan Anda bisa mengambil masalah Anda hari ini. Apa dropo dalam bahasa Tibet? Artinya teman. Jadi maksudnya masalah Anda di masa depan bisa menjadi sahabat Anda. Masalah Anda di masa depan akan menjadi teman Anda. Seperti itu. Gambar berikutnya. Saya suka gambar ini. Saya suka menggunakan gambar ini ketika saya berbicara tentang bodhicitta, dan ini adalah gambar yang sangat mendekati pengalaman bodhicitta. Kita akan berbicara mengenai bagaimana cara memperluas, mengambil penderitaan dari planet yang lain. Anda bisa mengambil masalah Anda malam ini, pagi ini diambil. Saya suka sekali ini ketika saya merasa saya akan ada rapat dengan seseorang dan meeting itu akan susah. Misalnya ketika saya bekerja di perusahaan dulu, bahwa nanti sore saya akan bertemu dengan orang yang sulit, dengan supplier yang sulit, maka pada pagi harinya saya akan melakukan tonglen pada diri saya yang nanti akan menghadapi meeting tersebut. Dan ini akan membuat saya lebih tidak tertekan. Jadi kalau Anda mau menghadapi meeting yang sulit,
atau ada sesuatu hal yang secara emosional sulit yang harus Anda alami, Anda bisa mentonglen diri Anda sendiri untuk menyiapkan diri Anda. Dan apa yang terjadi adalah ketika pagi hari Anda melakukan tonglen dan Anda memvisualisasikan meeting di sore hari itu, kemudian supplier itu seperti berteriak pada Anda, marah-marah pada Anda, dan Anda mengambil semua rasa ketegangan itu dalam diri Anda dan masukkan ke dalam diri Anda yang pagi itu dan Anda hancurkan, dan maka uh, di antara waktu Anda bertonglen dan Anda rapat, Anda tidak akan mengingatnya lagi. Dan ketika jam 4, supplier itu datang dan tiba-tiba saya merasakan ada yang mengambil ketegangan saya. Jadi ini sangat luar biasa sekali, keren sekali praktek ini. Jadi pada pagi hari, ambillah ketegangan yang Anda akan rasakan pada sore hari, maka Anda tidak akan lupa, Anda tidak akan ingat lagi pada siang harinya, lalu sore harinya tiba-tiba ketegangan itu seperti disedot dengan vacuum cleaner dan hilang. Saya tidak tahu apakah ini adalah berada di alam bawah sadar atau bagaimana, atau sugesti atau bagaimana, tapi ini benar-benar bisa berhasil. Dan ada ekspresi yang mengatakan, ada ungkapan yang berkata, "The proof is in the pudding," artinya jangan percaya pada saya begitu saja, tapi Anda coba saja apakah berhasil atau tidak. Dan itu sangat membantu saya untuk mengembangkan perusahaan saya menjadi 10.000 pegawai dari hanya 3 orang mulanya. Ini adalah praktek untuk mengatasi masalah Anda di dalam imajinasi Anda, dan ketika pada sore hari ada masalah, supplier yang menyebalkan datang di sore hari, Anda akan mengatakan, "Apa?" Ini itu sangat aneh sekali karena semua berasal dari diri Anda sendiri kan. Jadi Anda sudah pada pagi harinya Anda sudah bermain dengan bibit yang akan muncul pada sore hari. Jadi seperti saya katakan, tidak ada hasil tanpa sakit, dan tidak ada Buddhisme tanpa perasaan menyenangkan. Anda juga bisa mengambil masalah yang akan terjadi bulan depan, tahun depan, atau masalah di sepanjang hidup Anda, atau masalah di kehidupan Anda berikutnya. Semua kehidupan Anda yang selanjutnya. Semua kehidupan Anda selanjutnya bisa Anda ambil penderitaannya sekarang. Lalu Anda mulai dengan pa dan ma, your apa dan your ibu dan ayah Anda. Anda sudah mengatasi semua masalah Anda sampai akhir hidup Anda, lalu Anda mulai dari ayah dan ibu Anda. Kemudian nyebrel. Nyebrel berarti teman-teman dan keluarga. Lalu parma. Pardo berarti di antara dua kehidupan, antara kematian dan kelahiran kembali, tetapi parma berarti orang-orang netral dalam kehidupan Anda. Misalnya orang yang Anda temui di supermarket, Anda ketemu di SPBU, atau Anda yang ketemu sekali tidak akan bertemu lagi, lakukan tonglen pada mereka. Kemudian apa yang paling tinggi? Da Songdang berarti musuh. Ari di dalam bahasa Sanskerta, Ari berarti musuh. Arihat
berarti penghancur musuh. Bertonglenlah kepada musuh Anda. Kemudian, teruskan sampai Anda sudah mempraktekkan ini kepada semua makhluk hidup. Saya ingin Anda mempraktekkan ini pada diri Anda sendiri, diri Anda yang besok atau diri Anda nanti malam. Saya ingin Anda mempunyai bantalan untuk Anda bersandar ketika Anda sedang mengalami hari yang jelek, hari yang buruk. Jangan Anda bermeditasi di dalam meditasi yang buruk selama 1 jam. Lebih baik Anda berhenti. Dalam bahasa Tibet, mereka berkata, jangan benci pada meditasi Anda. Kalau memang meditasi tidak berjalan dengan baik, berhentilah. Tapi jangan berhenti setiap hari. That's a misspell. That's a miscarving in the book. It should be KYIN. Okay. Ada salah ketik di buku itu, seharusnya KIYN. Ini adalah kata yang sangat langka. So, kin is a very unusual word that means Kin adalah kata yang sangat langka yang berarti keep raising the bar. Keep doing it. Kin means lakukan terus-menerus, berkembang terus, bertumbuh terus. Misalnya ketika Anda bisa melakukan tonglen terhadap satu orang, terhadap ibu Anda, kemudian naikkan menjadi ke ayah Anda, kemudian naikkan ke keluarga, kemudian setelah Anda mahir bertonglen dengan keluarga, kemudian Anda lakukan terhadap orang lain, dan Anda terus-menerus menaikkan atau mengembangkan meditasi Anda. Ini adalah yang paling penting, yaitu terhadap musuh Anda, yang paling tinggi. Dia berkata, Anda bisa melakukannya bagi diri Anda malam ini, diri Anda yang besok, diri Anda tahun ini, diri Anda pada kehidupan ini, kehidupan yang berikutnya, ke mama Anda, ayah Anda, keluarga Anda, ke teman-teman Anda, orang yang tidak Anda kenal, kemudian ke musuh Anda. Anda naikkan kekuatan Anda dalam bermeditasi secara bertahap. Jangan lakukan dengan musuh Anda. Jangan dimulai dari musuh Anda, karena Anda tidak akan mungkin bisa melakukannya dengan sepenuh hati. Jangan dimulai dari musuh Anda, tetapi jadikan meditasi terhadap musuh Anda itu adalah sebuah tujuan utama, tujuan akhir. Dan ngomong-ngomong, kalau Anda sudah bisa melakukannya dengan musuh Anda, maka dunia Anda bisa terbalik. Karena Anda bisa tidak lagi berkompetisi dengan musuh Anda atau mengharapkan musuh Anda mengalami sesuatu yang buruk, maka hidup Anda akan menjadi sangat aneh. Anda menjadi tidak punya musuh. Sangat sulit sekali mengatakan bahwa seseorang adalah musuh Anda. Gambar berikutnya. Ini adalah engkle. Namanya dalam bahasa Inggris hopscotch. Ini adalah ketika Anda melompat dari satu kotak ke kotak berikutnya. Ini adalah permainan bagi anak-anak di Amerika. Kita menyebutnya sebagai melompat.
melompat ini adalah praktek Buddhis seperti tarian barongsai ketika Anda melompat ke level yang berbeda-beda, tetapi dalam hal ini melompat ke level yang berbeda-beda dalam bermeditasi. Jadi Anda bisa melakukan meditasi di mana Anda berfokus kepada satu hal di 1 jam, kemudian ada praktek meditasi di mana Anda bisa melompat-lompat dengan kontrol. Seperti pelari yang berlari dengan cepat, kemudian memperlambat, seperti Anda ketika berada di treadmill. Ada yang waktu di Kyoto, ada orang yang saya lupa Seiji atau siapa yang ada di atas sepeda, tim. Ketika ada orang yang di TV berkata, "Ayo lebih cepat lagi," kemudian dia lebih cepat dan lebih lambat, kemudian lebih lambat. Nah, itu namanya adalah meditasi melompat. Oh ya, kita akan ada ujian. Jadi ujian ini untuk kelas ini, saya akan menunjukkan gambar-gambar dan saya akan menanyakan itu gambar apa. Jadi Anda harus sekarang mencatat ya. Jadi Anda sekarang sudah melihat 15 gambar. Secara pribadi saya bisa mengingat ajaran-ajaran selama 1 minggu kalau saya punya gambar. Misalnya engkle. Oh, engkle itu apa? Oh, engkle itu adalah ketika kita melompat dari satu level meditasi ke meditasi lain, tipe meditasi tonglen yang lain, saya melompat dari satu tipe ke tipe yang lain. Apa gambar yang terakhir? Ini adalah tonglen kepada musuh Anda. Mundur lagi 1, ini adalah menyebarkan apa ke apa? Menyebarkan tonglen mulai dari diri Anda yang nanti malam atau nanti sore, kemudian bertahap sampai ke keseluruhan planet. Yang ini adalah ketika Anda punya hari yang buruk, mengalami hari yang menyebalkan, Anda tidak bisa tonglen pada orang lain. Anda punya pilihan. Anda bisa berhenti bermeditasi atau Anda bisa melakukan tonglen atas orang yang paling membutuhkannya, yaitu diri Anda sendiri. Apa gambar sebelumnya? Ini adalah target kita, 5 dunia dalam roda kehidupan. Saya paham bagaimana kita bisa melakukan tonglen atas diri kita sendiri, tapi bagaimana tonglen bekerja ketika kita mengambil bibit orang lain, padahal mereka punya kemampuan untuk merubah bibit mereka sendiri dan bukan kita yang merubah bibit mereka. Itu pertanyaan ini sangat dalam. Apakah benar kita bisa mengambil penderitaan orang lain? Apakah kita bisa benar-benar mengambil penderitaan orang lain? Dan pendapat saya adalah tidak. Bukannya Anda benar-benar menghilangkan penderitaan mereka, karena bibit itu adalah sangat pribadi masing-masing. Kalau kita bisa melakukan itu, maka kita akan berada di surga semua. Kalau kita bisa menghilangkan bibit buruk orang lain, maka logikanya adalah karena bibit adalah milik kita masing-masing, maka tidak memungkinkan bagi kita untuk mengambil bibit orang lain. Tetapi keinginan kita untuk mengambil bibit buruk orang lain bisa mengakibatkan
matangnya bibit baik dalam diri Anda yang Anda bisa amati dalam lingkungan Anda. Ada 5 skanda. Di dalam bahasa Inggris kita menyebutnya pikiran dan tubuh. Kalau di dalam Buddhisme ada seperti ini, ada 5. Ini adalah tubuh yang bagian pertama, kemudian perasaan, kapasitas untuk membedakan, bagian yang lain dari pikiran Anda dan kepribadian Anda, dan kesadaran Anda. Di dalam Buddhisme, ini adalah tubuh dan pikiran dibagi menjadi 5. Tubuh, sebesar apakah tubuh? Di dalam Abhidharma ada pertanyaan seperti ini. Lalu ada yang berkata sampai ke kulit. Lalu Vasubandhu berkata, bagaimana dengan kuku? Jadi kalau ada yang berkata bahwa kalau Anda memotongnya dan Anda merasa sakit, maka itu adalah diri Anda. Tapi kalau dipotong dan tidak merasa sakit, maka bukan diri Anda. Ada orang yang berkata, apa yang terjadi di dalam ruangan ini juga mempengaruhi saya. Jadi di dalam Abhidharma yang dalam, bagian tubuh dan pikiran mencakup semua hal-hal fisik yang ada di alam semesta. Tubuh adalah semuanya, semua hal fisik di sekitar kita. Jadi ketika Anda merawat diri Anda sendiri, ketika Anda mengambil bibit orang lain, kalau Anda berusaha ingin mengambil bibit buruk orang lain, maka lingkungan Anda juga akan berubah. Karena kebaikan itu akan matang dalam diri Anda. Apakah Anda merubah orang itu? Tidak. Apakah Anda merubah dia? Iya. Iya. Tetapi karena Anda merubah mereka. Karena Anda menciptakan orang lain dengan bibit Anda sendiri. Anda bisa bertanya, tapi kalau tidak habis pelajarannya salahmu ya. Pertanyaan saya adalah, saya paham bahwa dengan merubah diri saya sendiri, saya berhenti melihat penderitaan dari orang lain. Apakah itu sudah menghentikan penderitaan mereka, atau hanya karena bibit saya berubah, maka saya berhenti melihat penderitaan? Itu adalah pertanyaan yang menarik. Kalau Anda merubah bibit Anda, maka Anda akan merubah dunia di sekitar Anda, karena dunia adalah bagian dari diri Anda. Jadi kalau Anda merubah bibit Anda, maka Anda juga bisa mempengaruhi bibit orang lain yang Anda lihat di sekitar Anda. Kita lihat lagi foto tadi, apa ini? Bagaimana caranya memotong bagian gelap dalam hati kita? Yang berikutnya, saya coba dengan cara seperti ini. Sebelum itu adalah kayaknya ini orang dengan hadiah. Ini apa? Pelajarannya apa di sini? Anda memberi dulu atau mengambil dulu? Mengambil dulu. Apakah ada yang bilang memberi dulu? Ada yang bilang memberi terlebih dahulu. Saya lupa kenapa argumennya untuk memberi dulu. Yang berikutnya, khususnya bagaimana rasanya ketika berubah. Yang berikutnya, empat ombak
4 aliran di sungai. The person already got thrown in the river. There's four steps to the process. They got Ada thrown in the river. 4 First, they got langkah, handcuffed. dia masuk ke dalam They put them in a cage, and it was dark. Okay. Nice. You guys were listening oddly. All right. Next one. No, it should be this one. ini adalah, Yeah. What's it mean? ini artinya apa? Yeah. Okay. In American English, Di dalam bahasa Inggris Amerika, ada yang namanya tiket atau tiket ke surga. Orang lain adalah tiket Anda. Kalau Anda merawat orang lain, maka Anda mendapatkan tiket. Apa yang sebelum itu? Kita tidak pernah membahas yang ini ya, tapi Anda bisa menebak. Ini adalah ketika Anda makan croissant. Yeah, go backwards. Take the process backwards through the whole chain. Membawa prosesnya mundur. Dan Anda akan masuk ke orang yang menciptakan pertanian selama dari 50.000 tahun yang lalu. Apa persamaannya di meditasi? Anda akan bisa mundur kembali ke sejarah pemikiran. Dan kalau Anda melakukan itu setiap hari, Anda akan merasakan hal yang aneh sekali. Anda akan bisa kembali ke masa ketika Anda bayi, dan Anda bisa mundur lebih jauh lagi, dan itu sangat menyenangkan. Anda bisa ingin bermeditasi dengan lebih dalam lagi. Saya bisa mengulanginya. Geshe-la, Anda berkata bahwa ini sangat baik untuk kekosongan Anda. Mengapa? Isi yang utama adalah Anda akan merasakan lebih mudah untuk kembali ke kehidupan yang lalu, event yang muncul duluan, dan guru-guru Dharma yang pernah Anda dapatkan di masa lalu. Dan itu akan membantu Anda untuk melihatnya. Ketika Anda menelusuri pemikiran Anda sampai ke masa kecil, kejadian yang muncul duluan dan kejadian yang sangat kuat adalah guru-guru yang pernah Anda dengarkan, guru Dharma yang pernah Anda dengarkan, dan Anda akan mendapatkan pengalaman Anda seperti mendengar pengajaran-pengajaran yang pernah Anda dapatkan di kehidupan-kehidupan sebelumnya, dan itu akan membantu Anda untuk melihat kekosongan. Kelas-kelas Dharma Anda yang sudah pernah Anda ikuti akan berada di dalam perjalanan itu. Yang sebelumnya, ini adalah aspirasi atau keinginan. Ada orang yang apakah ada orang yang memberikan tubuhnya untuk harimau? Iya, tapi haruskah Anda coba? Tidak. Ini adalah ide yang sangat buruk. Dan apa yang dikatakan oleh buku itu adalah, milikilah keinginan. Semoga suatu hari saya bisa menjadi seperti Mahasatwa. Saya dan Christy McNally yang membangun tempat ini bersama dengan saya, pasangan saya dulu kita pergi ke McDonald's, dan yang kita makan dulu hanya kentang goreng. Kita suka keluar dari McDonald's, kita mengambil kentang, kita potong-potong, kemudian kita hancurkan, kita berikan kepada burung-burung. Lalu kita berdoa, doa istimewa di depan McDonald's, dan kita mengatakan bahwa kalau kamu memakan French fries ini,
kentang ini, maka kamu akan menjadi murid saya yang pertama ketika saya menjadi Buddha. Seperti harimau itu, suatu saat saya akan berikan tubuh saya untuk kamu makan, tetapi mari kita mulai dulu dengan memberi dia kentang goreng. Lalu ini apa? Gambar ini apa ini? Kayaknya kita nggak membahas ini. Ini ada adik saya potong pohon. Ini apa? Ini adalah Sri Sena, ilmu berbagi. Kita kembali lagi ke sampai ke engkle, lompat. Kita punya 5 menit, mari kita pakai untuk membahas ini. Kalau Anda berada dalam mood itu yang Anda tidak ingin bermeditasi hari ini, lakukanlah tonglen atas diri Anda pada malam hari atau sore harinya. Dan karena Anda sangat concern pada diri Anda sendiri, maka ini akan lebih menyenangkan. Dan kadang-kadang Anda bisa melompat ke makhluk-makhluk yang lain dan seterusnya. Kadang-kadang Anda bisa melakukannya versi yang geografis, misalnya Anda memulai dari Arizona, kemudian Anda pergi ke California, kemudian melompat ke Vancouver. Anda bisa melakukan lompatan-lompatan geografis juga. Atau kadang-kadang Anda bisa melakukan sebaliknya, dan Anda bisa coba mulai dari Vancouver, kemudian pergi ke Seattle, San Francisco, LA, lalu Anda ke Rimrock. Lalu dia berkata, saya ingin kamu sampai kepada titik di mana Anda bisa mengambil penderitaan hewan yang takut kepada manusia. Kalau Anda, contohnya dia adalah seperti melempar batu ke anjing. Kalau Anda sensitif, Anda bisa melihat burung-burung di sekitar sini. Anda keluar, kemudian mereka terdengar suaranya sangat indah sekali. Saya suka merekamnya untuk Veronica, lalu kirimkan ke handphonenya. Tapi ketika Anda mencoba mendekati mereka, mereka akan terbang. Alasannya adalah karena mereka akan mati kalau mereka tidak terbang jauh dari Anda. Mereka merasa curiga pada Anda. Kalau Anda retreat, setelah 6 bulan Anda bersama-sama dengan mereka, mereka akan percaya pada Anda. Ada juga hewan-hewan seperti coyote, ada ular, kelinci, banyak sekali hewan-hewan yang menyenangkan itu. Setelah 6 bulan Anda hidup bersama dengan Anda, bersama dengan mereka, Anda tidak berbicara, mereka akan mulai percaya pada Anda. Jadi dia berkata, lain kali Anda melihat burung dan dia melihat Anda seperti itu karena dia tidak percaya pada Anda, lakukan tonglen pada rasa gugup mereka ketika mereka dekat dengan Anda. Haluskan tonglen Anda sampai Anda bisa mengambil rasa gugup dari seekor burung camar. Sampai pada suatu titik di mana Anda melihat burung yang tidak nyaman, Anda ambil rasa takut itu, kemudian Anda lanjut ke hari Anda. Kita punya 2 menit. Foto berikutnya. Dia berkata, ketika Anda mengambil rasa gugup seekor burung,
ketika Anda mengambil sebanyak itu dari seorang makhluk yang lain, Anda tidak boleh taruh di atas meja. Apa artinya itu? Saya ingin melihat itu masuk ke dalam hati Anda. Semua rasa sakit yang Anda ambil dari makhluk lain, masukkan ke dalam hati Anda. Jangan katakan, saya jemput kamu besok ya, tapi katakan, saya akan meletakkan kamu di dalam hati saya. Anda tidak boleh mengambil rasa penderitaan dari orang lain, kemudian saya masukkan ke kulkas saja. Lalu setelah itu baru saya masukkan ke hati. Tidak boleh. Satu-satunya tempat yang Anda bisa masukkan penderitaan orang lain adalah di dalam hati Anda untuk dihancurkan di sana. Masukkan ke dalam tengah-tengah hati Anda. Oh, ini ada salah ketik. It's not D-A-N-G, it's D-N-G-A-N-G. Nung. It's a very rare word, and it Ini means kata yang langka, neng, artinya merasa skeptis. Hal terakhir yang dia katakan adalah ketika Anda melakukan tonglen dengan benar, walau bahkan sampai rasa-rasa penderitaan kecil-kecil dari burung, Anda masukkan ke dalam diri Anda, maka Anda akan merasa sedikit takut. Lalu dia akan berkata, ketika bertemu, besok kita akan bertemu lagi, dan dia akan mengatakan bahwa itu sudah benar. Kalau Anda merasa sedikit tidak nyaman, ketika Anda mengambil rasa takut dari seekor burung di dalam hati Anda, maka Anda sudah meletakkannya di tempat yang benar. Apa itu marmahata? Anda sudah meletakkannya di tempat yang benar. Oke, paham? Kita akan melanjutkannya besok. Saya berhenti di sini. Tim, ada pengumuman, pengumumannya online. Dan kembali lagi besok jam 6 pagi. Nanti sore ada kelas juga. Kelas di sore ini bisa Anda kembali online. Saya ingin mengatakan satu hal lagi. Ketika kita melakukan kelas SCIM, manualnya sebanyak 300 halaman, dan di akhir manual kita selalu berikan pengumuman dan berisi kelompok-kelompok di network Worldview Network kita. Apa tidak apa-apa? Kamu sudah lakukan itu. Oke. Berarti saya langsung pulang aja dan tidur siang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa besok.